Bayangkan, malam hujan yang gelap dan sepi. Seorang ibu dan anak kecil berjalan pulang. Tubuh mereka menggigil, membawa sisa dagangan yang tak laku. Di tengah jalan, mereka menemukan seorang pria asing tergeletak, tak sadarkan diri. Tanpa ragu, sang ibu menolong, tak tahu bahwa pria itu ternyata seorang CEO kaya raya. Dari pertolongan tulus di malam hujan itu, hidup mereka berubah selamanya. Inilah kisah pertolongan di malam hujan, ketika satu kebaikan kecil membuka pintu keajaiban besar. Langit malam itu gelap pekat. Petir sesekali menyambar dari balik awan tebal, sementara air hujan terus turun tanpa ampun. Di jalan sempit menuju perkampungan kecil di pinggiran kota Bogor, seorang wanita berjalan menuntun sepeda tuanya. Di keranjang depan ada beberapa bungkus nasi uduk yang tak sempat terjual. Wanita itu bernama Lina, berusia 32 tahun, tubuhnya kecil namun tangguh, kulitnya mulai kusam karena panas dan hujan yang setia menemani hari-harinya berjualan. Di belakangnya, seorang bocah laki-laki berumur 9 tahun berjalan sambil memeluk tubuhnya sendiri dari dingin. Namanya Raffi, anak sematawayang yang menjadi satu-satunya alasan Lina terus bertahan hidup setelah suaminya meninggal 3 tahun lalu. "Bu, kita jalan pelan aja ya, aku kedinginan," kata Raffi lirih. "Iya nak, sedikit lagi sampai rumah. Sabar ya sayang." Mereka melewati tikungan sepi yang dikelilingi sawah. Tapi tiba-tiba, cahaya redup dari senter kecil Lina menangkap sesuatu di tengah jalan. Sebuah mobil terguling di parit, lampunya masih menyala redup. Lina terkejut. "Astaga, kecelakaan!" Tanpa pikir panjang, ia menurunkan sepedanya dan berlari mendekat, hujan menampar wajahnya. Di dalam mobil, seorang pria muda tergeletak tak sadarkan diri, darah menetes dari pelipisnya. "Bu, dia masih napas, Bu," seru Raffi. "Cepat bantu ibu, kita harus keluarkan dia." Dengan sisa tenaga, Lina membuka pintu mobil yang penyok. Mereka menarik tubuh pria itu keluar dan membawanya ke rumah mereka yang sederhana, hanya berdinding papan dan beratap seng yang bocor di beberapa tempat. Malam itu, Lina membersihkan luka di pelipis pria itu dengan air hangat dan kain bersih. Raffi berdiri di sisi ranjang bambu, memegang senter kecil agar ibunya bisa melihat lebih jelas. "Kasihan ya Bu, dia pasti kesakitan," gumam Raffi. "Iya nak, semoga dia cepat sadar." Pria itu terlihat berusia sekitar 30-an, berpakaian mahal, mengenakan jam tangan yang tampak sangat mahal pula. Tapi Lina tak peduli soal itu. Baginya yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa manusia. Menjelang subuh, pria itu mulai sadar. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit rumah yang hanya berlampu bohlam redup. "Di mana saya?" Suaranya serak, lemah. Lina tersenyum lembut. "Kau di rumah saya. Aku menemukanmu di jalan semalam. Mobilmu kecelakaan." Pria itu terdiam lama. Ia mencoba mengingat, tapi kepalanya terasa berat. "Terima kasih sudah menolong saya." "Tidak usah berterima kasih. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama." Saat itu ia belum memberitahu siapa dirinya. Ia hanya memperkenalkan nama singkat, Arga. Beberapa hari berikutnya, Arga tinggal di rumah Lina. Meski awalnya canggung, lama-lama mereka jadi akrab. Raffi sangat suka kepadanya, karena Arga sering mengajarinya menggambar dan menceritakan kisah dari kota besar. Setiap pagi, Lina membuatkan sarapan sederhana. Nasi, telur dadar, dan teh manis hangat. "Maaf ya, cuma ini yang bisa saya sediakan," ucap Lina malu-malu. Arga tersenyum. "Justru ini enak, Bu. Sudah lama saya tidak makan masakan seperti ini." Arga sering duduk di beranda, menatap sawah hijau yang menghampar. Ia seperti menemukan ketenangan yang tak pernah ia miliki di kehidupannya yang dulu, penuh rapat, ambisi, dan kesepian. Suatu malam, Lina melihat Arga diam di luar rumah. "Kau masih belum ingat apa-apa?" tanya Lina. Arga menggeleng pelan. "Tidak semuanya, tapi rasanya aku pernah hidup terburu-buru, tanpa arah.
Mungkin ini teguran untukku. Lina hanya tersenyum. Mungkin Tuhan ingin kamu berhenti sejenak. Ketika tubuhnya sudah pulih, Arga pamit. Saya berhutang budi besar, Bu Lina, tapi saya harus kembali mencari jati diri saya. Kalau saya diberi kesempatan, saya akan kembali suatu hari nanti. Raffi memeluknya erat. Om, jangan lupa ya datang lagi. Arga menepuk kepala bocah itu lembut. Aku janji. Ia pergi dengan langkah tenang, meninggalkan rumah kecil itu dan dua hati yang diam-diam merasa kehilangan. Hari-hari kembali normal. Lina berjualan nasi uduk seperti biasa, dan Raffi membantu sepulang sekolah. Tapi setiap kali hujan turun, mereka selalu teringat pada pria yang muncul di malam hujan itu. 3 minggu kemudian, suara deru mobil mewah menggema di gang kecil tempat Lina tinggal. Anak-anak berlarian melihat mobil hitam yang berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil, keluar beberapa pria berjas hitam, lalu seseorang membuka pintu belakang. Lina terpaku. Itu, Arga. Tapi kini penampilannya berbeda. Rambut tersisir rapi, setelan mahal, dan wajah penuh wibawa. Bu Lina, saya sudah mencarimu, katanya dengan senyum hangat. Arga? Suara Lina bergetar. Saya Arga Prasetya, CEO Arga Group. Malam itu saya dalam perjalanan ke bandara. Mobil saya tergelincir. Kalau bukan karena ibu dan Raffi, saya mungkin tidak akan selamat. Lina terdiam lama, tak percaya. Kau CEO? Arga tersenyum kecil. Ya, tapi di mata saya, saat itu ibu lebih berharga dari semua jabatan yang saya punya. Hari itu Arga mengajak mereka ke kota. Ia membelikan rumah baru untuk Lina dan Raffi. Rumah dengan halaman kecil dan dapur luas. Ia juga membantu membuka warung baru di lokasi strategis dengan papan besar bertuliskan Warung Lina dan Raffi, cita rasa rumahan, sehangat kasih ibu. Arga tidak berhenti di situ. Ia juga memberikan modal untuk memperluas usaha mereka dan menyiapkan tabungan pendidikan untuk Raffi. Lina terharu sampai menitikkan air mata. Pak Arga, saya tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Arga menjawab lembut, Ibu sudah menyelamatkan nyawa saya. Sekarang biarkan saya menyelamatkan masa depan Ibu. Tahun berganti. Warung mereka tumbuh pesat, bahkan masuk acara televisi kuliner nasional. Lina menjadi sosok inspiratif, dikenal karena kisah perjuangannya dan kebaikan hatinya. Raffi tumbuh cerdas, penuh semangat, dan mulai belajar tentang bisnis dari Arga. Hubungan mereka bertiga semakin dekat, seperti keluarga. Arga sering makan malam bersama mereka, bahkan membantu Lina mengatur keuangan dan memperluas cabang restoran. Dalam diam, Arga mulai menyadari sesuatu. Ia tidak hanya berhutang budi pada Lina. Ia jatuh cinta. Suatu malam, hujan kembali turun seperti malam pertama mereka bertemu. Arga duduk di teras rumah bersama Lina. Hujan selalu membuatku teringat malam itu, kata Arga pelan. Lina tersenyum. Aku juga tak kusangka semuanya berubah karena hujan. Arga menatapnya lama. Bu Lina, aku tidak pernah punya keluarga yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Tapi kalian menerimaku tanpa tahu siapa aku. Lina menunduk, menahan haru. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Arga tersenyum. Kalau begitu, izinkan aku jadi manusia yang melindungi kalian seumur hidup. Lina menatapnya. Mata mereka bertemu dalam diam. Di bawah rinai hujan. Dan malam itu, tanpa kata-kata berlebih, mereka tahu. Perasaan itu nyata. Beberapa bulan kemudian, Arga melamar Lina secara sederhana di halaman rumah, disaksikan oleh Raffi yang tersenyum bahagia. Pernikahan mereka berlangsung kecil namun hangat, tanpa kemewahan, hanya cinta dan rasa syukur. Kini,
Arga bukan hanya CEO yang kaya raya, tapi juga suami dan anak yang penuh kasih. Raffi tumbuh dalam rumah penuh tawa dan doa. Dan Lina, ia tak lagi wanita penjual nasi uduk miskin. Ia kini wanita tangguh yang dihormati banyak orang. Bertahun-tahun kemudian, warung Lina dan Raffi berubah menjadi jaringan restoran nasional. Mereka membuka cabang di berbagai kota. Namun di setiap cabang, selalu ada foto lama. Foto malam hujan pertama mereka bertemu. Lina sering berkata kepada karyawannya, "Ingatlah, jangan pernah berhenti berbuat baik sekecil apapun, karena kebaikan akan kembali padamu, mungkin tidak sekarang, tapi dengan cara yang paling indah." Dan setiap kali hujan turun, Arga memeluk Lina dari belakang sambil berbisik, "Hujan ini bukan kutukan, ia adalah berkah yang mempertemukan kita."